Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pertemuan kita di serangkaian daurah syariah di Ramadan 1433 Hijriah di Ma'had Al-Ukhuwah tentang al-hikmah fi da'wah ilallah. Terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu bahwa hikmah ada dua macam. Ada hikmatun ilmiah dan hikmatun amaliyah, sebagaimana yang dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Juga telah kita pelajari yang sesudahnya tentang derajat hikmah amaliyah, tentang tingkatan-tingkatan hikmah amaliyah, bahwa hikmah amaliyah ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Adapun tingkatan yang pertama yaitu antu'tiya kulla syai'in haqqah wala tu'addiyahu wala tata'akhkhar anhu wala tataqaddam alaihi. Bahwasanya segala hal mempunyai hak, maka kita hendaklah memberikan hak kepada yang punya hak, dan berikanlah hak tersebut tanpa melampaui batas, dan tunaikan hak tersebut pada waktunya. Dicontohkan misalkan badan punya haknya badan adalah ditutupi dari aibnya, maka kita mengenakan pakaian yang menutupi aurat, dan dalam menggunakan pakaian untuk menutupi aurat jangan melampaui batas, jangan pakai sarung emas atau celana emas atau musbil, ya kan? Musbil melampaui batas, dan kenakan pada waktunya. Pada waktunya ketika kita keluar rumah, ya kan? Kita keluar rumah atau di dalam rumah ada orang lain, bukan kamar mandi, ya kan, itu. Pada waktunya, ya kan? Pada waktunya. Dia semua punya hak, maka berikan haknya. Karena bila kita tidak memberikan hak, namanya meniadakan hikmah. Juga memberikannya bukan pada waktunya juga menyelisih hikmah. Demikian juga memberikan dengan melampaui batas juga menyelisih hikmah. Kemudian derajat hikmah yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu apa kemarin? Kita hendaknya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah adil di dalam ancamannya dan siksaannya. Juga Dia Ta'ala adalah, kita ketahui, Dia ihsan di dalam janji dan anugerahnya. Ihsan di dalam janji dan anugerahnya. Demikian juga yang ketiga, dalam derajat yang keduanya apa, ikhwah? Kita hanya mengetahui bahwasanya
walaupun Allah menahan pemberian, Allah tidak memberi, itu pun juga adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya yang maha dermawan. Dia satu-satunya yang maha dermawan, sehingga walaupun dia memberi, itu adalah bukan karena cacat dermawannya, memang karena hikmahnya. Karena hikmahnya, dengan demikian kita tidak suudon, enggak berprasangka buruk kepada Allah, namun kita bisa introspeksi diri yang membawa kita kepada perangai hikmah. Itu derajat yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu derajat basyirah. Kita mengetahui ilmu. Kita mengetahui hukum-hukum syar'i. Kita mengetahui akidah Islamiyah. Kita ketahui dengan basyirah. Kita ketahui dengan seakan-akan kita melihat apa yang kelihatan. Demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan at-tauhidu awalan, ya kan? At-tauhidu awalan itu dengan pastinya demikianlah kita berdoa kepada tauhid. Demikian misalkan ala basyirah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Setelah itu dari buku yang kita pelajari ini kita tinggal satu pembahasan lagi, ya. Tinggal satu pembahasan lagi, namun paling panjang, ya. Yaitu pembahasan yang terakhir, turuqu iktisabil hikmah. Ya, turuqu iktisabil hikmah. Langkah-langkah, cara-cara untuk bisa mendapatkan hikmah. Ini langkah yang ini pembahasan yang terakhir, itu turuq iktisabil hikmah. Langkah-langkah ataupun cara-cara untuk supaya bisa menjadi orang yang hikmah. Apa saja langkah-langkah jalan yang mesti ditempuh, yang mesti kita titi supaya kita bisa sampai kepada orang yang diberi utiya khairan katsir, diberi kebaikan yang banyak. Disebutkan di dalam buku yang ada di hadapan kita, untuk mendapatkan hikmah, untuk jadi orang yang mempunyai hikmah, maka kita mesti menegakkan rukun-rukunnya. Karena hikmah ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun, apa itu rukun, ikhwah? Rukun adalah bagian yang paling pokok, bagian bangunan yang paling pokok. Kalau rukun hikmah berarti apa? Bagian hikmah yang paling pokok, yang mana bila ini bagian tidak ada maka hikmahnya roboh. Namanya rukun. Di rukun iman, apa artinya? Rukun iman adalah bagian iman yang paling pokok. Bila ini bagian tidak ada maka bangunan imannya roboh. Nah itu rukun namanya. Rukun Islam, ini rukun itu adalah bangunan Islam, bagian bangunan Islam yang paling pokok. Yang mana bila ini bagian tidak ada maka bangunan Islamnya roboh. Itu rukun, ya. Bagian yang paling pokok. Diterangkan di sini bahwasanya rukun hikmah ada 3. Rukun hikmah ada 3. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-hilmu. Yang ketiga al-anatu. Al-ilmu, al-hilmu, al-anatu ini masuk di dalam 9 dari muqawimat ad-da'iyah an-najih.
Beliau mengatakan, saya akan berbicara dalam hal ini dengan rinci insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengan rinci, ini cukup panjang dan lebar. Beliau membahas al-ilmu, al-hilmu maupun al-anat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu lawannya apa? Al-jahlu. Kalau al-hilmu lawannya at-tais, al-ghadab. At-tais al-ghadab, marah. Kalau al-anat lawannya apa? Al-ajalah. Al-ajalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Di dalam kita meniti hikmah, kita menempuh langkah al-ilmu, jangan sampai al-jahlu, menempuh al-hilmu untuk bisa mengatasi rasa marah. Karena kalau marah tanpa belajar semua orang bisa marah, ya kan. Sejak kecil udah ahli marah semua ya. Dari kecil udah bisanya marah-marah, betul, suka marah. Tapi kalau yang menahan marah itu perlu belajar ya, menahan marah, nah kan gitu. Yang ketiga al-anat lawannya apa? Al-ajalah, tergesa-gesa. Ini tentang turuk, tentang jalan, cara untuk mendapatkan apa ya? Hikmah. Ada muqaddimah di sini. Al-hikmatu hibatun wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Perangai hikmah merupakan pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabuha liman yasha'u min ibadihi wa awliyaih. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki di antara para hambanya dan di antara para walinya. Al-hikmatu laisat kasbiyatan tuhsalu bimujarradi kasbil abdi duna ta'limil anbiya'i lahu turuqa tahsiliha. Al-hikmah bukan semata-mata hasil usaha yang didapatkan dengan berlatih tanpa pengajaran dari para nabi untuk mengarah mendapatkan hikmah tersebut. Artinya ini hikmah memang mesti kita latih. Ini hikmah mesti kita mempersiapkan diri kita. Namun untuk melatihnya itu perlu hendaknya mencontoh, meniru pengajaran para nabi untuk mendapatkan hikmah. Tidak bisa sekedar kita memperbanyak dan memperdalam penelitian, diteliti yang dalam hingga sangat tinggi ilmunya, tahu sampai tahu atom, tahu molekul, ya kan. Barang kecil tahu tapi Allah tidak tahu. Ini kalau sampai kita tidak memakai dengan taklim anbiya, taklimul anbiya turuqal tahsilil hikmah. Kita harus mengerti dengan menggunakan pengajaran para nabi untuk mendapatkan hikmah tersebut. Fal abdu la yakunu hakiman illa idza salaka turuqa tahsil hikmah. Di hamba ini, semua bangsa manusia ini tidaklah bisa menjadi orang yang punya hikmah kecuali apabila dia menempuh langkah-langkah, cara-cara nabi untuk mendapatkan hikmah. Wala yumkinu ayyahsula 'alal hikmati illa idza kanat turuquha mustaqatan minal kitabi wa sunnah. Dan dia dalam segala upayanya itu, dalam segala usaha dan latihannya itu tidaklah berhasil untuk mendapatkan hikmah kecuali bila cara dan langkah yang dia tempuh itu diambil dari cara Al-Quran dan As-Sunnah.
Wa idza wuffiqa ad-da'iyatu al-muslimu liturukil hikmati fala yukhrijuha dzalika an kauniha hibatan minallahi ta'ala liqaulihi ta'ala yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian di dalam manusia ini mau menempuh bimbingan Nabi, menempuh pengarahan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian alhamdulillah dia diberi taufik, sehingga bisa menempuh cara-cara hikmah. Ini pun juga yang dinamakan apa? Pemberian dari Allah. Ini yang namanya pemberian dari Allah, sebagaimana yang Allah firmankan apa? Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah maka sungguh dia diberi pemberian kebaikan yang sangat banyak. Balillahul ladzi waffaqah wa saddadah wa atahu khairan katsira jalilan qadruh aziman naf'uh. Jadi orang itu bila dia punya hikmah, maka sungguh Allah lah yang memberikan dia taufik, memberikan pada dia jalan dan kesesuaian dan keselarasan, sehingga dia ini bisa menggapai hikmah, mendapatkan hikmah, kebaikan yang banyak. Ini sesuatu yang jalilan qadru. Apa ikhwah? Jalilan qadru, sesuatu yang sangat tinggi kadarnya, yang sangat agung kadarnya, wa aziman naf'uh, dan sangat besar manfaatnya. Jadi ini hikmah. Dengan hikmah itu, ini hikmah itu adalah jalilan qadru. Bobotnya itu masya Allah, ya kan, bobotnya sangat berat dan manfaatnya sangat besar. Walihada istanbata ba'dul ulama min qawlihi ta'ala khairan katsira anna ita al-hikmati khairun minad dunya wa ma fiha kulluha. Oleh karenanya sebagian ulama mengeluarkan hukum dari firman Allah khairan katsira, menunjukkan bahwa pemberian hikmah itu lebih berharga dari pemberian dunia dan apa yang ada di dalamnya. Li'anna Allah wasafa dunya fi qaulihi kul mata'ud dunya qalil. Karena ketika menerangkan hikmah, Allah katakan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Adapun ketika Allah mensifati dunia dengan firman-Nya mata'ud dunya, kemewahan dunia seisinya ini adalah qalil, sedikit. Fadalla dzalika ala anna ma yu'tihillahu min hikmatih khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Maka ini menunjukkan bahwa pemberian Allah kepada seorang diberi hikmah itu pemberian yang lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Li'anna man utiyaha kharaja min dzulmatil jahli ila nuril huda. Karena orang yang diberi hikmah oleh Allah berarti dia telah keluar dari kegelapan kebodohan kepada cahaya petunjuk. Wa haraja min hamkil inhirafi fil aqwali wal af'ali ila isabatis sawabi fiha wa husuli as-sajadi wal i'tidali wal basyiratil mustanirah. Dan juga dengan dia diberi hikmah, maka orang itu bisa keluar dari ketergelinciran perkataan dan perbuatan menuju kepada perbuatan yang benar dan tercapai kepada keadilan
dan punya basyirah dan bisa kokoh di dalam mengatur segala urusan kehidupannya. Tanziluha manazilaha, bisa mendudukkan segalanya pada tempatnya. Ini membuat kebaikan yang sangat banyak, bisa mendudukkan. Alangkah banyak perkara yang kita lalui, namun kita semua dengan hikmah bisa mendudukkannya pada tempatnya. Ini sungguh kebaikan yang sangat banyak di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-hikmatu laha turukun tuktasabu biha bi taufiqillahi ta'ala. Hikmah mempunyai jalan-jalan. Hikmah ada cara-cara untuk menggapainya dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammi hadhihi turuk, dan di antara perkara penting, di antara cara-cara untuk menggapai hikmah, yang pertama adalah 3 rukunnya. 3 rukun hikmah. 3 rukun hikmah. 3 rukun hikmah. Coba disebutkan 3 rukun hikmah tadi, akhuna Setia kok. Sebutkan tadi 3 rukun hikmah. Al-anat, al-ilmu lawan dari tidak tahu. Al-hilmu lawan dari marah. Al-anatu lawan dari tergesa-gesa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan kepada 3 poin di atas, atau itu 3 poin kita kaji di lain waktu. Sekarang saya sisipkan di sini wasiat orang-orang yang diberi hikmah untuk menggapai hikmah. Wasiat orang-orang yang diberi hikmah kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan pemberian hikmah. Dalam judul sini, wasaya al-hukama biktisabil hikmah. Wasiat dari orang-orang yang punya hikmah supaya orang lain juga berusaha untuk mendapatkan hikmah. Al-hukama alladzina atahumullahul hikmata yusuna biktisabi usul hikam. Para hukama, para orang-orang yang punya hikmah, yang mereka diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memberikan wasiat kepada orang lain, memberikan perintah yang sangat tegas dan jelas dan penting kepada orang lain, agar orang lain pun berusaha untuk mendapatkan cara-cara dari pokok-pokok hikmah. Allati man iltazamaha wa amila biha bi ikhlasin wa sidqin waffaqahullahu liktisabil hikmah. Yang mana dengan pokok-pokok cara hikmah itu, barang siapa yang mau konsisten dan dia mengamalkannya dengan ikhlas dan jujur, maka Allah niscaya memberinya taufik untuk mendapatkan hikmah. Wa min dalika ma akhbarallahu bihi an Luqman. Dan di antara wasiat para hukama agar orang lain punya hikmah juga, apa yang Allah Ta'ala beritakan tentang Luqman al-Hakim, wa wasayahu al-Hakimah, dan juga wasiat-wasiat beliau yang sangat bijak, agar orang lain, terutama anaknya, juga jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang wasiat Luqman al-Hakim ini, di mana Luqman adalah hamba yang soleh.
hamba yang saleh, bukan nabi, namun demikian dia oleh Allah diberi hikmah. Maka ini sungguh merupakan berita yang agung sekali. Ini merupakan karunia Allah. Allah mengabarkan dan mengkisahkan kisah Luqman kepada kita di dalam Al-Quran. Kita sudah mengerti adanya Luqman yang dia diberi hikmah dan dia bukan nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan kisah Luqman Al-Hakim ini di dalam surat Luqman ayat yang ke-12 dan beberapa ayat yang sesudahnya. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkannya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan seterusnya sampai firman-Nya Allah, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Kata Allah, dan sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Dan sungguh-sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama yaitu usykur lillah. Usykur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Ini hikmah yang sangat dalam, hikmah yang sangat penting. Hikmah bukti bahwa Luqman bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, terutama menempatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menempatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mewasiatkan kepada orang lain agar usykurillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana banyak sekali orang itu tidak bersyukur. Qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit hamba-hamba yang syukur, kata Allah. Maka orang itu bila dia bisa bersyukur, bahkan mewasiatkan perintah tegas agar bersyukur, ini menunjuk dia punya hikmah yang sangat tinggi. Dia punya hikmah yang sangat dalam. Jadi bagaimana tidak bersyukur kepada Allah? Allah lah yang menciptakan bumi, tempat kita ada di dalamnya. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan udara, yang menciptakan matahari, yang menciptakan siang dan malam. Yang mana semua manusia membutuhkan semua itu. Tidak ada manusia yang enggak membutuhkan bumi, langit, udara, matahari, siang dan malam. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan. Semua pasti membutuhkannya. Hanya saja memang sayang, matahari itu kita enggak bersyukur pun tiap pagi terbit, ya kan? Ngapain bersyukur? Kita diem aja gak terbit tiap pagi kok. Kita nggak peduli juga muncul tiap pagi, ya kan? Ya percuma lah kita bersyukur. Biar apa bersyukur? Tambah apanya? Toh kita kufur pun tiap pagi terbit matahari itu, ya kan? Kan itu. Ini orang kufur kan? Orang kufur. Hanya orang kalau ini orang yang dia kufur. Maka bila bisa menemukan uskur lillah, syukuri Allah. Meskipun tiap hari kita kufur pun matahari akan terbit, namun syukurilah Allah. Itu matahari ada yang menciptakannya. Justru
Karena dia tiap hari terbit menunjukkan bahwa matahari ada yang mencipta, ada yang mengatur. Ya kalau gitu gini aja, kita menyembah matahari, dia yang memberi kita manfaat. Mana itu Allah kita nggak lihat. Ya kita lihat apa matahari, makanya kita sembah apa matahari aja. Juga enggak, kenapa enggak? Memang matahari hebat, tiap pagi terbit menyinari dunia alam semesta. Tapi kalau malam kan tenggelam, berarti tidak layak untuk disembah. Dengan demikian ada yang menciptakan matahari, itulah yang kita sembah. Maka uskur lillah alladzi khalaqa as-samsa, bersyukurlah kepada Allah yang menciptakan matahari. Ini menemukan demikian, ini adalah hikmah yang sangat dalam. Uskur lillah, nah gitu. Uskur lillah, anishkur lillah, nah gitu. Bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketika matahari itu fajar, kita menegakkan sholat subuh. Bila matahari tergelincir, menegakkan sholat zuhur. Bila matahari bayangan benda sesuai bendanya, maka menegakkan sholat asar. Bila matahari tenggelam meninggalkan ufuk merah, menegakkan sholat maghrib. Bila matahari ufuk merahnya hilang, menegakkan sholat isya. Bila demikian, nah, tunaikan itu, ya kan? Tunaikan tersebut. Dan bila kita menunaikan demikian, kita menunaikan ketika matahari fajar subuh, ketika matahari tergelincir duhur, kita mendengar semua itu apa kata Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan dia sendiri. Itu untuk kebaikan dia sendiri. Adapun sebaliknya, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak menunaikan syukur kepada Allah, sesungguhnya Allah ghaniyun, Allah tidak membutuhkan hal tersebut. Hamidun, Allah maha terpuji. Lama terpuji. Jadi ini ibadillah hadihi, ini adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Ini wasiat yang sungguh-sungguh bisa membebaskan orang yang menerimanya, dibebaskan dari segala aib. Dan barang siapa yang diberi ini wasiat, maka sungguh dia diberi hikmah. Dan siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa min fadlillahi ala ibadih, dan diantara anugerah Allah kepada para hambanya, wa minnatihi, dan anugerahnya kepada mereka, Allah Ta'ala mengkisahkan Luqman ini dan hikmah-hikmahnya, sehingga ini para hamba, sesama hamba, mereka semua ya'malu biha, mereka mengamalkannya, yaktasibuha, mereka berusaha untuk mendapatkannya. Ini Luqman Al-Hakim, dia memerintah anaknya dengan pokok agama, itu apa ya? Tauhid. Dan yang kedua, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kau mensekutukan Allah. Janganlah kau mensekutukan Allah. Ini menerangkan, di Luqman menerang kepada anaknya perkara-perkara yang wajib ditinggalkan.
perkara yang wajib ditinggalkan. Itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di kayak tadi itu, walaupun kita tahu matahari itu hebat, namun jangan menyembah matahari, karena sehebat-hebat matahari dia pernah tenggelam. Dia pernah tenggelam. Berarti ada yang menciptakan matahari, sembahlah zat tersebut, yaitu Allah yang maha hak. Berikutnya juga apa? Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Dan juga telah saya wasiatkan agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya berat dan tambah berat, dan menyusuinya dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kalau tadi diterangkan, kita ada matahari, meskipun dia jasanya besar, bukan menyembah matahari, menyembah yang menciptakan matahari. Demikian pula halnya ketika kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, dengan cara menaati perintahnya dan dengan cara menjauhi larangannya. Ini adalah juga diberi batasan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk mensekutukan Allah, maka janganlah kau taati. Namun demikian, apa kata Allah dalam wasiatnya ini? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di bersama itu, ya, bersama ini anak tidak boleh mentaati orang tua. Ketika memerintahkan syirik, anak tetap tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya kan? Anak tidak boleh durhaka. Orang tua syirik kok durhaka, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ini hikmah juga. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana juga adanya anak melalui orang tua. Maka orang tua bagaimanapun syiriknya, maka anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan baik. Bahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, sehingga menyebabkan kedua orang tua bisa mendapatkan petunjuk. Jangan karena syirik harus durhaka, nggak boleh, ya kan? Ini hikmah dari Luqman yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan seterusnya, sampai juga Luqman menasihati anaknya apa? Supaya tidak sombong, tidak takabur. Jangan sombong, jangan takabur. Maka niscaya orang itu kalau menuruti apa yang Luqman wasiatkan ini, niscaya bahwa dia bisa jadi orang yang hikmah. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa rahasianya Luqman diberi hikmah? Ya, apa rahasianya kok Luqman bisa diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tahu rahasia juga, terus bisa diberi hikmah olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini disebutkan
Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, annahu waqafa rajulun ala Luqman faqala lah anta Luqman anta abdu bani Nuhas, qala na'am, qala anta ra'il ghanam al-aswad. Nah gitu. Ada orang yang dia menemui Luqman, berdiri di depan Luqman, namun belum tahu atau belum pasti. Kemudian dia bertanya kepada Luqman, apakah Anda Luqman? Nah gitu. Apakah Anda Luqman? Apakah Anda Luqman? Dijawab iya. Apakah Anda yang mengembala kambing yang banyak itu? Nah gitu. Jawab, adapun kambing yang banyak itu jelas itu kambing yang saya gembala, kambing itu yang banyak itu. Terus kata Luqman, famal ladzi yujibuka min amri? Lalu apa kok yang mengherankan kamu dari saya ini? Kok nanyakan kambing yang banyak? Nah kan gitu ya kan. Apa yang membuat kamu heran? Kok nanyakan ini, kamu yang gembala kambing yang banyak, kamu yang gembala kambing? Nah, gitu. Kata dia, yang mengejutkan aku, yang mengherankan aku tentang dirimu, wat'un nasi basata ridahum biqaulik. Kata dia, aku heran kok orang itu semua kepada kamu senyum. Jadi orang kamu murah senyum, kamu ngembala kambing, orang kamu senyum, orang senyum sama kamu, senyum semua. Dan orang itu dengan perkataanmu ridho, menerima apa yang kamu katakan. Nah, gitu. Ini apa yang saya kagum kepada kamu. Nah, gitu. Lalu Luqman menerangkan, ya ibna akhi, in anta sona'ta ma'akul lulaka kunta kadzalik. Kata Luqman, kalau kamu wahai akhi, kalau kamu mau melaksanakan apa yang akan aku katakan kepadamu, niscaya kamu pun bisa jadi orang seperti itu. Kata dia, mahwa, apa itu? Coba katakan, aku pengen tahu. Ya. Qala Luqman, maka Luqman berkata kepadanya, menasihatinya agar mendapatkan hikmah. Luqman, ghaddi basari wa kaffi lisani wa iffatu ta'mati wa hifdi farji wa qiyami bi uddati wa wafai bi ahdi wa takrimati dhaifi wa hifdi jari wa tarki ma la ya'nini fadzakal ladzi sayyarani kama tara. Jadi kata ini Luqman padanya, yaitu ghaddi basari, aku menundukkan pandanganku, aku menundukkan pandanganku, aku menundukkan pandanganku. Ini memang yang nggak mudah kan gitu. Kita punya mata memang gampang untuk melihat ya, bagi melihat yang lebih-lebih ya, melihat yang orang kaya-kaya enak ya, melihat yang cantik juga enak juga ya. Tapi ternyata apa, suruh ghaddi basari gitu. Ghaddi basari, aku menundukkan pandanganku. Wa kaffi lisani, wa kaffi lisani, dan aku menahan lesanku. Bermakna aku tidak melepaskan lesanku. Aku tidak melepaskan, saya menahan lisan. Jadi memang ini lisan memang mudah berkata, mudah berbicara. Namun ini Luqman, dia menahan lisan. Dia tahu bahwa apa yang di hati itu miliknya. Apa yang di dalam hati adalah kekuasaannya. Tetapi jika sudah dikatakan, menjadi bukan miliknya. Di luar kekuasaannya, karena udah dia ucapkan.
Sudah hukum lahiriah, ya kan? Hukum lahiriah, hukum perkataan. Bisa menyenangkan dan menyakitkan. Di kafi lisani, aku menahan lisanku. Wa ifatu ta'mati, dan halalnya makananku. Makan yang halal, minum yang halal. Makan minum yang halal. Wa hifdzi farji, dan aku menjaga kemaluanku. Wa qiyami bi uddati, dan aku menegakkan, bekerja apa yang menjadi kebutuhanku. Aku menegakkan, bekerja apa yang menjadi kebutuhanku. Aku penuhi, aku bekerja, aku mau kerja keras, kan gitu. Wa wafa'i bi ahdi, dan aku menyempurnakan, menepati semua janjiku. Wa takrimati doifi, dan aku memuliakan tamuku. Wa hifdzi jari, dan aku menjaga hak tetanggaku. Wa tarki ma la ya'nini, dan aku meninggalkan apa saja yang itu tidak penting bagiku. Aku enggak mudah nimbrung perkara yang aku tidak ada pentingnya bagi kemaslahatan duniaku dan agamaku. Kata Luqman, fadzalikal ladzi sayyarani kama tara. Itulah yang membuatku aku diberi seperti apa yang kamu lihat, kata Luqman. Nggih, Pak. Nggih. Jadi yang pertama adalah menundukkan pandangan, menjaga lisan, kemudian makanan dan minuman yang halal, menjaga kemaluan, bekerja menegakkan apa yang menjadi kebutuhan, kemudian menepati janji, memuliakan tamu, menjaga hak tetangga, meninggalkan apa yang aku tidak ada pentingnya untuk kemaslahatan dunia dan agamaku. Ini yang membuatku seperti apa yang kamu lihat. Ini dia usaha-usaha. Ini usaha yang, dan usaha ini dengan taufik Allah, dia jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah adalah pemberian dari Allah dengan usaha hamba melaksanakan perkara jadi Luqman sebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saya sampaikan ya, sampai di sini, sampai apa? Beberapa langkah ini untuk mendapatkan hikmah. Adapun nanti arkanul hikmah, yaitu al-ilmu, al-hilmu, al-anat, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini sebentar lagi insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Khalid. Jadi saya sama beliau hari ini lukiran jam. Saya jam pertama, jam kedua Ustaz Abu Asma ya. Ini sudah siapkan tubuh, tubuh. Bentar nih dia akan segera nanti insyaallah segera masuk ya gitu. Demikian ikhwah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ma'had Al-Ukhwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.